Halo guys, kali ini kita akan bercerita tentang kisah seorang eh, atau kisah legend dari kisah Betawi ya guys. Ini tentang menceritakan Nyai Dasima dan juga Samiun. Gimana ceritanya? Oke, kita simak guys. Pada zaman dahulu guys, di waktu masih zaman penjajahan Belanda, itu hiduplah seorang gadis cantik keturunan dari pribumi yang bernama Nyai Dasima. Nyai Dasima ini kecantikannya sangat luar biasa guys. Nah, singkat cerita, ada juga seorang pemuda kampung yang bernama Samiun guys. Nah, pemuda kampung ini kerjaannya sebagai kusir delman guys, atau pengendara delman pada masa itu. Nah, jatuh cintalah seorang Nyai Dasima dan juga seorang pemuda kampung yang bernama Samiun. Ketika keduanya ini saling jatuh cinta, mereka begitu romantis menjalani kehidupan asmara mereka guys. Nah, karena Nyai Dasima ini begitu cantik dan menawan sebagai orang kampung atau orang pribumi guys, terdengarlah berita tentang kecantikannya Nyai Dasima ke telinga para company guys. Nah, di situ adalah seorang company, kita panggil saja Tuan Master namanya guys. Nah, Tuan Master ini penasaran. Memang Tuan Master ini seorang penguasa atau seorang kepala company yang doyan nama perempuan guys. Begitu dia dengar ada berita di kampung ada seorang gadis cantik yang bernama Nyai Dasima, penasaran lah Tuan Master ini guys. Akhirnya memerintahkan para anak buahnya untuk mencari sosok gadis yang beritanya paling cantik di kampung tersebut guys. Nah, lantas turunlah para pasukan-pasukan company ke kampung, menggeledah setiap rumah dan menanyakan kepada masyarakat kampung agar memberitahu di mana keberadaan Nyai Dasima. Karena saking heboh di kampung itu, terdengarlah berita ini atau peristiwa itu kepada Samiun dan Dasima. Akhirnya Samiun dan Dasima kabur guys. Kabur Samiun dalam pelariannya menggunakan delman yang dia punya guys. Diketahuilah oleh para company guys bahwa Samiun dan Dasima itu kabur dari kampung tersebut. Maka dikejarlah oleh gerombolan company itu. Di tengah perjalanan akhirnya Samiun dan Dasima tertangkap guys. Tepatnya itu di suatu jembatan di Kali Ciliwung menurut kisahnya. Tertangkaplah Samiun dan Dasima, dan di situ Samiun melakukan perlawanan kepada company dengan sekuat tenaga. Karena faktor jumlah yang kalah banyak, Samiun seorang diri dan para company itu jumlahnya puluhan orang guys. Akhirnya disiksalah Samiun di situ, dipukuli, dihajar habis-habisan karena Samiun udah kehabisan tenaga guys. Akhirnya kalahlah Samiun, dan di situ juga Samiun dieksekusi, ditembak mati oleh company Belanda dan meninggallah Samiun. Setelah meninggal Samiun, jasadnya dilempar atau dibuang ke Kali Ciliwung guys. Betapa hancur hati Nyai Dasima menyaksikan seorang yang disayanginya guys, seorang yang dicintainya guys, mati dengan begitu saja atau kehilangan nyawa di depan mata kepala Nyai Dasima. Karena terpukul Nyai Dasima saat itu dengan suasana duka dan kesedihan yang mendalam, Nyai Dasima melakukan perlawanan guys, melepaskan diri dari jeratan para company, dan akhirnya Nyai Dasima lari dan terjun ke Kali Ciliwung juga guys. Dan dinyatakan bahwa saat itu Nyai Dasima pun meninggal dunia, dan akhirnya Samiun dan Nyai Dasima kisahnya berakhir di Kali Ciliwung guys. Itu kisah cerita yang kita dapatkan guys dari beberapa sumber, dan akhirnya sampai saat ini kisah cinta mereka masih cukup dikenang oleh beberapa bagian besar warga pribumi guys. Oke, kita sampai jumpa lagi nanti di cerita yang selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam cerita ini. Ini hanya buat hiburan semata guys. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.